mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi TM. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak, menurut kakak apa itu pergaulan bebas? Baik, baginya pergaulan bebas yang kakak tahu itu salah satu bentuk perilaku mereka yang melewati batas dari kewajaran dan kewajiban mereka, tuntutan dan perasaan malu mereka. Itu yang kakak tahu tentang pergaulan bebas. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Kak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Solanifu, mahasiswa tingkat 1 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya akan memberikan pertanyaan tentang seks bebas. Menurut Kakak, apa itu seks bebas? Seks bebas menurut saya adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, dan dalam praktiknya hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Dan dalam hal tersebut dilakukan tanpa adanya komitmen dan tanpa ikatan emosional, termasuk dalam seks bebas pacaran atau seks tanpa ikatan emosional, termasuk dalam seks pacaran atau seks prani hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain. Menurut pengamatan saya dalam dunia zaman modern sekarang, banyak orang yang menyalahgunakan kesempatan untuk melakukan hal tidak senonoh. Berbagai kasus yang terjadi di tahun ini adalah dua remaja yang melakukan hubungan di depan umum, itu terjadi di luar kota, dan itu sangat bagi kita orang Indonesia pasti itu sangat mengganggu pemandangan. Dan juga seks bebas ini tidak harus dilakukan, karena kalau jika dilakukan kita berganti pasangan satu dengan yang lainnya, itu akan membuat penularan penyakit, baik penyakit HIV, sifilis, gonorrea, dan penyakit ini juga dapat tertular bukan hanya pada saat kita melakukan hubungan, tetapi penularan penyakit ini juga dapat ditularkan lewat mulut dan lewat kelamin. Jadi itu rata-rata tidak ada obat. Ketika dia sudah berada di stadium akhir, itu tidak ada obat, dan paling banyak itu rata-rata mungkin terjadi pada pria. Ya, jadi itu pendapat atau pemahaman saya tentang seks bebas dalam kalangan remaja. Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Kak. Iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sarah Katerina Kelin. Saya adalah mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya punya pertanyaan tentang seks bebas. Apakah kakak bersedia untuk menjawab pertanyaan saya? Iya, bisa Adi. Baik, jadi yang ingin saya tanyakan ialah menurut kakak apa saja dampak buruk dari seks bebas? Dampak buruk dari seks bebas ialah dapat menyebabkan penyakit HIV/AIDS, hamil di luar nikah, stres, dan bermasalah pada psikis seseorang. Baik, terima kasih kakak karena sudah mau menjawab pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama. Selamat pagi, saya Zikri Muhammad Labai, mahasiswa tingkat 1 Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang atas nama Arlin Isnawati Rahmat. Baik Kak Arlin, apakah saya boleh mewawancari kakak mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja? Dalam konteks ini, seks bebas di kalangan remaja, Kak. Apakah saya boleh mewawancarai kakak? Iya, boleh. Baik Kak, terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk bertanya sedikit kepada kakak. Seperti yang kakak dengar atau kakak baca pada pemberitaan belakangan ini,
bahwa kejadian seks bebas di kalangan remaja itu cukup tinggi ya Kak. Di sini saya punya pertanyaan untuk Kakak. Bagaimana sih pandangan Kakak sebagai mahasiswa kebidanan mengenai remaja-remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas, dalam hal ini seks bebas di kalangan remaja Kak? Jadi mengenai pergaulan bebas yang dalam konteks ini adalah seks bebas di kalangan remaja, menurut pendapat saya adalah pergaulan bebas sendiri ini menjadi salah satu contoh akan terjadinya seks bebas dikarenakan kurangnya pengedukasian mengenai hal tersebut, sehingga remaja sendiri cenderung melakukan hal-hal dan tanpa berpikir bahwa dampak yang akan disebabkan. Dan menurut saya juga, pemerintah juga harus bekerja sama dengan penyuluhan atau sosialisasi di lingkungan sekolah agar dapat mengedukasi mereka mengenai hal tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya seks bebas di kalangan remaja. Dan seks bebas sendiri ini akan berdampak sangat buruk. Contohnya, di mana dalam keadaan terburuk dapat menimbulkan banyak risiko, seperti penyakit menular seks, gangguan psikologi, dan juga pengurangan performa pada pribadi itu sendiri, menurut saya. Selain itu juga, dampak buruk dari seks bebas sendiri dapat berisiko bertambahnya tingkatnya aborsi secara ilegal dan risiko kecelakaan saat persalinan di mana remaja dalam usia ini belum cukup lihai untuk menghadapi kasus-kasus demikian. Sehingga menurut saya anak-anak zaman sekarang ini perlu diatur pola pikirnya, perlu ditambah hal-hal positif sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya yang cukup jelas, dan juga terima kasih karena Kak sudah meluangkan waktu untuk saya tanya-tanyai tentang seks bebas di kalangan remaja. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Selamat malam Kak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Paula Dosha Anastasia Ito, mahasiswi tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Maaf, dengan Kak siapa? Dengan Tiara. Oke, Kak Tiara. Apakah saya bisa meminta pendapat Kakak mengenai kasus pergaulan bebas? Boleh. Baik Kak, seperti yang kita ketahui, kasus pergaulan bebas ini sudah sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Kak, menurut Kakak, mengapa kasus pergaulan bebas, terkhususnya seks bebas, semakin banyak terjadi di kalangan remaja? Oke, baik. Menurut pendapat saya, kenapa seks bebas semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya untuk remaja, karena pengetahuan tentang seks itu sendiri masih sangatlah tabu untuk masyarakat kita di Indonesia, terkhususnya apalagi untuk kalangan remaja. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau remaja itu adalah proses peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Mereka ingin mencari tahu lebih banyak tentang apa yang ada di lingkungan sekitar, apa itu seks sendiri. Tapi karena kurangnya pengetahuan tentang apa itu seks, mereka akhirnya jadi mencari tahu sendiri. Dan terkadang dan sering terjadi, cara mencari tahu mereka itu akhirnya salah, ada di jalan yang salah. Nah, makanya penting sekali peran orang tua, peran saudara, dan lingkungan di sekitar untuk para remaja ini untuk saling mengingatkan dan memberi pengetahuan yang lebih tentang seks, agar mereka tidak mencari tahu sendiri apa itu seks yang akan menjerumuskan mereka ke dalam seks bebas. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak atas pendapat dan waktu dari Kakak sendiri. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan pendengar yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Melinda Mukaraji, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya ingin bertanya sedikit Kak mengenai tentang seks bebas. Menurut Kakak, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mencegah kita dari pergaulan bebas? Baik, menurut saya, kita sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa kita sebagai generasi muda harus menjauhi pergaulan seks bebas dengan cara
secara individu, yaitu kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus mengetahui apa saja bahaya-bahaya pergaulan seks bebas sehingga kita dapat menjauhi perilaku seks bebas tersebut. Yang ketiga, kita harus pandai-pandai dalam bergaul atau pandai-pandai dalam pergaulan di lingkungan sekitar, karena dengan kita menjaga pergaulan kita bisa terhindar dari perilaku seks bebas, karena lingkungan itu sendiri juga merupakan faktor yang dapat menjerumuskan kita pada pergaulan seks bebas. Terima kasih untuk waktu kesempatan Kak. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore Kak, perkenalkan nama saya Gloria Angelia Ruwomano. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Sebelumnya dengan kakak siapa? Nama saya Intan Pani. Baik Kak Intan, apakah saya boleh meminta pendapat Kak Intan mengenai seks bebas di kalangan remaja? Boleh, silahkan. Baik, seperti yang kita ketahui, banyaknya informasi tentang pergaulan bebas, salah satunya seks bebas di kalangan remaja. Menurut kakak, apa sih solusi yang tepat untuk mencegah adanya seks bebas di kalangan remaja? Oke, menurut saya kita harus memiliki karakter yang positif, yaitu kita harus memiliki pendirian yang kokoh atau kuat agar kita tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Lalu yang kedua itu kita harus lebih selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat atau positif yang dapat mengalihkan pikiran kita dari perbuatan yang negatif. Yang terakhir, kita perlu merencanakan masa depan kita agar kita sebagai remaja kita dapat berpikir dahulu sebelum bertindak. Oke, baik Kak, untuk waktu dan pendapatnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Priyanti Rambo Aha, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Teknologi Laboratorium. Di sini Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mohon tanggapan dari Ibu. Pertanyaan yang pertama Bu, faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan seks bebas? Kalau menurut saya Ibu, faktor yang pengaruh bisa melakukan seks bebas itu dari saudara diri seseorang, habis itu dari lingkungan keluarga. Kalau dia tidak memperhatikan dia, maka dia akan melakukan yang pergaulan bebas dan terjerumus dengan hal tersebut. Bisa dari teman sebayanya dan terutama dari media sosial. Sekarang kan jangan semacam bisa dari media sosial. Sekian dari saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat malam Kak. Saya Cindy Pelapian, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi TLM. Di sini saya ingin menanyakan kepada Kakak. Menurut Kakak, mengapa kebanyakan remaja sekarang melakukan seks bebas, padahal umur mereka belum cukup untuk melakukannya, Kak? Kalau yang saya tahu, pergaulan remaja sekarang semakin bebas, apalagi ditambahnya kurang perhatian dari orang tua, masalah bergaul, tontonan ini. Jadi rasa penasaran bagi Romi banyak, makanya mereka ingin mencoba. Ya, kurang lebih begitu sih. Baik Kak, terima kasih untuk waktu